Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara instalasi Android Studio di laptop atau komputer teman-teman. Oke, ini udah lama saya pengen berikan tutorial ini, baru sempat sekarang. Saya akan mulai dari mendownload aplikasi Android Studio-nya. Langsung saja teman-teman masuk ke Google aja atau langsung ketik boleh Android Studio, pilih yang developerandroid.com, klik. Kita langsung ambil yang terbaru saja, jadi teman-teman bisa langsung klik download Android Studio Ladybug Feature Drop. Oke, teman-teman silakan baca. Kalau bingung, pastikan ini sebenarnya tentang syarat-syaratnya ya. Oke, klik I have read and agree, download Android Studio Ladybug Feature Drop 2024 22 for Windows. Oke. Ini ukurannya sangat besar teman-teman, jadi kita harus tunggu, kita banyak membutuhkan waktu dan juga kuota. Nah ini teman-teman bisa lihat Android Studio 1,1 GB, ini kira-kira 19 menit, tapi kita lihat saja. Tapi untuk mempersingkat waktu videonya saya skip saja teman-teman ya, jadi nanti akan saya perlihatkan lagi ketika sudah selesai file yang kita dapat. Oke, sudah selesai teman-teman downloadnya. Ini kita langsung, atau saya buka langsung ke foldernya. Nah, ini folder yang barusan atau file installnya ya, barusan kita download. Maka kita bisa langsung melakukan instalasi ya. Instalasi sebentar. Oke. Oke, kita langsung install ya teman-teman ya. Klik kanan, kemudian run as administrator. Kita tunggu dulu hasilnya. Oke, lagi berjalan. Set uploading. Kita langsung klik next. Oke, Android virtual device udah di checklist. Nah, next. Ini defaultnya nanti ada di C, program file Android Studio. Next. Oke, do not create shortcut. Mau bikin shortcut atau enggak, boleh aja. Kita next saja, install langsung. Nah, jadi yang perlu diketahui teman-teman, ini nanti ada beberapa tahap ya dalam kita instalasi Android Studio. Yang pertama tadi kita proses ambil downloadnya dari web developer Androidnya langsung, kemudian kita lakukan instalasi. Ini kecepatan download tergantung spek komputer teman-teman ya. Tadi saya skip supaya tidak terlalu lama videonya. Ini proses installnya komplit. Nah, ini baru instalasinya teman-teman. Nah, start, kita checklist, kita langsung jalankan saja Android Studio-nya.
Ini Android Studio Ladybug Feature Drop 2024-22. Nah, teman-teman kalau cek sekarang di awal Januari ini masih yang versi itu ya. Ini apa? Don't send saja. Oke, jangan kirim. Fetch, biarkan ini penyesuaian di Android Studio-nya. Welcome Android Studio. Kita langsung klik next. Standar custom kita standar saja. Instalasi tipe, verify setting, apa yang perlu kita cek. Oh, nanti Android Studio SDK-nya nanti ada di C user app data lokal Android saya, ini tempat SDK-nya ya. Jadi teman-teman tinggal klik next saja. Oke, otomatis kita harus mendownload ini semua. Makanya kalau kita melakukan instalasi Android Studio, pastikan WiFi ataupun kuota data teman-teman banyak ya. Kita pilih accept saja supaya dipilih semua, kemudian finish ya. Maka akan mendownload semua library ataupun file-file yang dibutuhkan. Ini cukup menyita waktu juga teman-teman, tapi tadi ya tergantung nanti komputer teman-teman atau spek komputernya. Kalau lebih bagus, lebih tinggi, itu pasti akan lebih cepat ya. Ngomongin tentang spek komputernya, teman-teman bisa lihat juga di web Android Studio-nya. Misalnya untuk Windows direkomendasikan sih untuk RAM ya, misalnya RAM pakai yang di atas 8 GB. Kemudian untuk disk atau penyimpanan, usahakan pakai yang SSD ya, SSD, sehingga akan lebih cepat harddisknya ya. Harddisk yang pakai SSD, bukan harddisk yang model lama, tapi SSD yang baru ya. Kemudian untuk spek lainnya saya pikir masih bisa. Tadi ya yang paling penting untuk RAM di atas 8, syukur-syukur bisa 12. Kemudian spek harddisk usahakan pakai yang solid state ya, atau SSD itu tadi. Oke, ini juga biar nggak terlalu lama, saya agak skip juga ya teman-teman supaya videonya nggak terlalu panjang. Ini kita lihat teman-teman proses downloadnya ya, memang cukup memakan waktu. Saya skip aja dulu lagi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman hasilnya selesai. Was successfully created. Oke, kita langsung klik finish. Nah, ini kita udah dibawa ke tampilan awalnya dari Android Studio. Kita langsung bikin project baru ya teman-teman ya. Klik new project. Nah, nanti teman-teman bisa pilih pilihan-pilihan yang ada di sini, tapi ininya di phone and tablet ya. Saya biasanya bikin dengan menggunakan MTFuse Activity. Nah, ini untuk saya biasa pakai Java, tapi nanti teman-teman bisa boleh pakai yang mana aja sih. Tapi silakan kalau yang pakai Java boleh pilih MTFuse Activity. Next. Oke, ini misalnya saya kasih nama projectnya app calculate atau app coba gitu ya. App coba. Ini otomatis package name-nya .com atau com example app coba, save location. Nah teman-teman, kalau saran saya nanti setiap bikin project baru, teman-teman pilih di save location-nya sehingga akan mudah mencarinya. Saya misalnya pilih di E, kemudian saya buat folder baru Android ya. Android. Nah, di Android nanti saya bikin
folder baru lagi untuk aplikasi saya ini ya. Misalnya tadi apa, app coba. Oke, jadi app coba ada di folder Android. Nanti kalau kita bikin aplikasi project baru lagi, teman-teman arahkan ke sini lagi, bikin folder baru di Android lagi ya. Oke, berarti saya taruh di sini app coba foldernya. Oke. Language nanti teman-teman tergantung nih. Jadi mau pakai Kotlin apa Java. Nah, kebetulan mungkin Kotlinnya nanti di next tutorial ya. Saya biasa pakai Java, jadi saya pilih Java saja dulu. API-nya minimum SDK, ini defaultnya nih API 24. Kita ikutin aja Android 7 ya. Oke. Oh, ini biarkan nggak apa-apa. Ini ada warning atau info aja. The application name for most apps begins with an uppercase letter. Jadi teman-teman nanti diminta kalau nama aplikasi itu depannya harus besar, uppercase ya, besar. Nah, jadi hilang kan? Oke, jelas ya. Oke, kita finish saja dulu. Nah, ini akan meload script dari bawaan Android Studio-nya untuk membuat project. Nah, disediakan karena tadi saya pilih Java, maka main activity Java. Dan masih pakai XML atau disediakan juga activity main XML ya. Nah, ini ada sorry. Ini internetnya putus nih teman-teman ya. Internetnya putus, jadi otomatis merah seperti ini. Oke, di connect lagi, kita coba lagi pakai ini, kita besarkan saja nih. Kita besarkan saja, kemudian dicek koneksinya lagi. Try again. Nah, teman-teman. Nah, dia jadi akan mendownload Gradle project ya. Jadi tetap harus connect teman-teman. Jadi kalau di awal-awal memang membutuhkan banyak sekali koneksi ke internet karena masih settingan baru gitu ya. Tapi nanti kalau setelahnya atau project kedua, ketiga dan seterusnya, biasanya nanti kalau ada update saja. Tapi memang untuk menjalankan Android Studio ini teman-teman perlu diingat harus koneksi dengan internet gitu ya. Nah, ini bisa lihat teman-teman importing app coba Gradle project. Jadi sedang mendownload di defaultnya service gradle.org. Kita tunggu saja sampai selesai nanti. Oke, masih menunggu importnya ya. Pastikan memang bagusnya harusnya pakai WiFi teman-teman ya. Kalau kuota kadang-kadang sering berhenti gitu ya, jadi kita harus klik lagi ya. Kalau pakai WiFi biasanya lancar ya, apalagi kalau speknya tinggi WiFi-nya atau bisa cepat mendownload file-file yang dibutuhkan oleh Android Studio-nya. Oke, mempersingkat video juga, saya skip dulu, nanti saya akan tunjukkan kalau udah selesainya ya teman-teman ya. Jadi asli saya tidak memotong. Masih proses download Gradle project-nya teman-teman. Bisa terlihat.
masih berlanjut download Gradle projectnya teman. Oke, kembali saya skip dulu. Oke, build successful. Teman bisa cek. Oke, ini masih setting up run configuration, mungkin sebentar lagi. Oke, ini tampilan ini kita bisa close-in ya. Ini misalnya nanti hide, ini juga nanti untuk what's new in Ladybug, apa yang baru di Android Studio Ladybug ini kita bisa close. Coba kita langsung close saja. Nah, ini foldernya ya, ini foldernya. Nah, ini teman-teman juga harus tahu, nanti ini folder dasar jika kita menggunakan Android Studio ya. Nanti ada folder app, folder REST, folder Java, manifest, ini Gradle-nya juga ya. Oke, apakah ini udah selesai? Oh masih ya, masih teman-teman, masih. Jadi kita sambil nunggu aja. Oh, baterainya lowbat, sorry. Oke, ini tampilannya teman-teman. Ya, foldernya. Nah, ketika udah tampil seperti ini, nanti untuk tampilan tuh kalau di Java, teman-teman ke activity main XML. Nah, ini menu-menunya kita juga ini boleh hide juga lah, supaya lebih lebar. Ya, kalau untuk codingnya nanti di main activity Java. Klik. Nah, oke. Nah, ini udah otomatis defaultnya kalau diperbesar ini sudah ada kata text view. Nah, ini udah pakai widget text view ya, atau object text view. Kemudian apalagi? Tadi ini untuk coding XML-nya di sini. Kalau teman-teman mau lihat coding XML-nya, nah ini perlu pengenalan di menunya ya. Ini jadi ini khusus untuk coding. Nah, ini seperti ini. Ini akan ditampilkan coding dan tampilannya hello world. Nah, ini script XML-nya ini. Kalau tadi ini coding ya, ini coding. Kalau ini untuk tampilan juga sama. Ini untuk dua-duanya, script sama tampilan. Ini untuk coding saja. Nah, teman-teman lebih jelas ya. Oke, nah teman-teman, kalau kita kan ini baru project coba pertama ya untuk di Android Studio, maka kalau kita nanti mau menampilkannya, kita butuh AVD ya, atau apa untuk menampilkannya, emulator ya, kita kenalnya istilah emulator. Berarti teman-teman bisa tambahkan emulator.
ini medium font API 35. Nah, kita belum buat run app emulatornya mana. Oke. Ini menu ya, ini menu teman-teman, ini menu. Kalau teman-teman mau menambahkan emulator, berarti tools, kemudian device manager. Nah, device manager, oh ternyata untuk Android baru sudah disediakan medium font API 35 nih teman-teman. Kita bisa langsung, ini namanya emulator teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau menambahkan sendiri, berarti klik add new device ya. Oke, kita coba tampilkan dulu emulator bawaan dari Android Studio ya, medium font API 35. Kita langsung menjalankannya ini, run apps. Apa udah bisa? Tunggu, lihat Gradle build running ya. Jadi ini adalah emulator yang sudah ada secara langsung tadi ketika kita pertama kali membuat project. Kita tunggu Gradle build running ya. The save emulator state could not be kita coba, kalau nanti nggak bisa kita tambahkan AVD atau emulator sendiri secara manual. Ini loading juga teman-teman. Untuk memperpendek seperti biasa saya ada nih, ini tampilannya, tampilan Androidnya. Nanti ada tulisan di tengah Hello World ya teman-teman. Gradle build village sukses. Nah, silakan teman-teman dicoba sendiri nanti kalau kebetulan yang mau menginstal Android Studio untuk membuat aplikasi mobile dengan Android Studio. Ini masih loading, nggak jadi saya skip teman-teman karena sudah muncul. Ini juga lihat di tampilannya masih loading juga, jadi nggak apa-apa, saya liatin aja. Oke, untuk tambahannya teman-teman, untuk AVD tadi ataupun emulator nanti teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai API yang ke 35, kalau ini kan 35 ya, misalnya teman-teman mau yang lebih rendah 33 ataupun di bawahnya lagi, nah silahkan bisa. Jadi dengan cara menambahkan emulator sendiri atau AVD sendiri. Oke, apakah udah berhasil ditampilkan tulisan Hello World-nya seperti desain ini? Launching on device. Nah teman-teman, handphone Android-nya sudah tampil. Jadi kita install successfully finished. Ya, ini sudah berhasil diinstal. Nanti akan menampilkan kata Hello World. Hello World. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mau mengganti, misalnya saya mengganti ya, ini mengganti teksnya nih. Saya perkecil dulu supaya kelihatan. Tulisannya kan Hello World ini ya. Tulisannya Hello World, atau boleh di stop dulu boleh. Nah, saya ganti misalnya di sini tulisannya Selamat datang. Oke,
Nah, di selamat datang, saya jalankan lagi. Berarti masih pakai emulator yang ini ya teman-teman. Oke, tunggu build running lagi. Yang sudah saya coba teman-teman, ketika udah sekali jalan ini nggak akan lama untuk Gradle build running, kecuali nanti ada update misalnya Gradle-nya ya. Tapi kalau nanti nggak ada update, biasanya dia akan lebih cepat ketika pertama kali sudah dijalankan. Nah, install successfully. Oke, ini. Nah, jadi selamat datang. Jelas ya teman-teman. Oke, saya stop dulu. Nah, untuk menambahkan emulator seperti apa? Nanti